Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi bab teknologi informasi bagi bisnis. Ya, sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM 24013010242. Saya Aulia Safitri dengan NPM 2401301301024 Saya Dia Wulandari, NPM 24013010221. Saya Nadia Safa Putri Sulfana dengan NPM 24013010232. Saya Navia Nuraini dengan NPM 24013010226. Saya Rafika Lestari dengan NPM 24013010239. Baik, materi yang akan kami bahas adalah dampak teknologi informasi bagi pendorong perubahan bisnis. Yang kedua, fondasi utama teknologi informasi sumber daya bisnis. Yang ketiga, sistem informasi mengasah daya saing teknologi informasi. Yang keempat, risiko dan ancaman teknologi informasi. Yang kelima, langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Baik, materi yang pertama yaitu dampak teknologi informasi sebagai pendorong perubahan bisnis. Next. Sebelum membahas dampaknya, apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi atau yang disebut TI yaitu beragam perangkat dan alat untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan, dan menggunakan informasi dalam beragam moda, mencakup citra visual, suara, multimedia, dan data bisnis. Nah, dampak TI terhadap bisnis tidak terkira, salah satunya yaitu mengubah cara karyawan dan pelanggan berinteraksi. Surel telah menjadi kebutuhan pokok dalam bisnis dan bahkan bisnis berteknologi rendah pun bergantung pada internet. E-commerce telah menciptakan hubungan pasar yang baru di seluruh dunia. Next. Nah, dampak-dampaknya yaitu yang pertama menciptakan kantor jijing, menyediakan akses informasi instan jarak jauh. Artinya, karyawan tidak lagi harus bekerja di kantor atau pabrik, dan tidak semua kegiatan operasional perusahaan dipusatkan pada satu tempat. Yang kedua yaitu memungkinkan layanan yang lebih baik dengan mengordinasikan pengiriman jarak jauh. Banyak bisnis yang mengordinasikan kegiatan dari satu lokasi terpusat, tetapi aliran pengirimannya berasal dari berbagai lokasi. Yang ketiga yaitu menciptakan organisasi yang lebih ramping dan lebih efisien. Jumlah karyawannya lebih sedikit dan strukturnya yang lebih sederhana. Yang keempat, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Yang kelima, yaitu memungkinkan pertukaran global. Yang keenam, yaitu memperbaiki proses manajemen. Yang selanjutnya, yaitu memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi. Yang selanjutnya, yaitu menyediakan peluang bisnis baru. Selanjutnya, yaitu memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Selanjutnya. Selanjutnya, fondasi utama teknologi informasi sumber daya bisnis. Next. Internet dan sumber komunikasi lain. Internet merupakan sistem jaringan komputer dunia yang saling terkoneksi yang menjadi sarana jutaan organisasi dan badan pemerintah, bisnis, akademis, dan publik yang berkolaborasi bersama melalui teknologi suara, elektronik, dan nirkabel. Internet juga telah melahirkan sejumlah teknologi komunikasi bisnis lain seperti intranet. Banyak perusahaan telah memperluas teknologi internet dengan membuat situs web internal yang saling terkoneksi intra-perusahaan. Jaringan milik pribadi ini atau internet hanya bisa diakses oleh karyawan dan mungkin memuat informasi rahasia mengenai program tunjangan, program pembelajaran, alat manajemen produksi, atau sumber daya desain produk. Kemudian extranet. Extranet memberikan pihak luar akses terbatas ke jaringan informasi internal perusahaan.
Kemudian electronic conferencing atau rapat elektronik memungkinkan sejumlah orang untuk berkomunikasi pada saat bersamaan dari berbagai lokasi melalui surel, telepon, atau video, sehingga menghilangkan waktu tempuh dan memberikan kontak langsung. Kemudian komunikasi satelit VSAT, teknologi internet lainnya yang digunakan dunia bisnis untuk berkomunikasi adalah komunikasi satelit VSAT. Sistem VSAT singkatan dari Very Small Aperture Terminal. Celah terminal sangat kecil, memiliki transmitter penerima yang berada di luar satelit yang berjarak pandang langsung dengan satelit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan sebagai arsitektur sistem. Jadi, jaringan komputer atau komputer network merupakan dua komputer atau lebih yang saling terkoneksi, baik melalui kabel atau nirkabel, dengan tujuan untuk berbagi data atau file maupun sumber daya. Jenis jaringan yang sering digunakan dalam lingkup bisnis adalah jaringan client-server atau client-server network. Contohnya seperti laptop atau komputer yang menjadi sarana untuk berbagi informasi atau sumber daya. Jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan luas wilayah dan sarana koneksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jaringan area luas atau wide area network, merupakan komputer-komputer yang saling terhubung secara jarak jauh melalui jaringan telepon, sinyal gelombang mikro, atau komunikasi satelit. Perusahaan dapat menyewa sambungan dari penyedia jasa komunikasi atau membuat WAN sendiri. Yang kedua yaitu jaringan area lokal atau local area network, merupakan komputer-komputer yang saling terhubung dalam cakupan wilayah yang kecil dengan menggunakan kabel telepon, serat optik, atau kabel koaksial atau sepaksi, misalnya jaringan seluruh komputer perusahaan dalam satu gedung. Yang ketiga yaitu jaringan area luas nirkabel atau wireless wide area network, yaitu jaringan yang menggunakan sinyal elektronik via udara. Lebih tepatnya bukan menggunakan kabel untuk menghubungkan berbagai komputer dan perangkat elektronik untuk jarak jauh. Jaringan nirkabel bisa menjangkau jarak yang jauh atau hanya sebatas gedung atau cakupan area yang kecil. Yang keempat yaitu jaringan area lokal nirkabel atau Wi-Fi atau Wireless Local Area Network, merupakan jaringan area lokal dengan titik akses nirkabel bagi pengguna komputer. Wi-Fi merupakan teknologi yang menggunakan jaringan area lokal nirkabel. Manfaat Wi-Fi yaitu memudahkan masyarakat agar tidak bergantung terhadap koneksi kabel untuk mengakses internet. Akan tetapi, Wi-Fi memiliki batasan radius layanan. Semakin jauh Anda dari pusat Wi-Fi, semakin berkurang konektivitas jaringan yang didapat. Hal ini dikarenakan koneksi Wi-Fi dapat terganggu disebabkan oleh dinding yang tebal, rangka bangunan, dan halangan lain yang dapat mengganggu sinyal yang dikirimkan oleh jaringan Wi-Fi. Yang terakhir yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware merupakan komponen fisik jaringan komputer seperti papan ketik, monitor, unit sistem, dan printer. Sedangkan perangkat lunak atau software merupakan program yang memberitahukan komputer agar berfungsi, sumber daya yang digunakan, bagaimana menggunakannya, dan program aplikasi untuk kegiatan tertentu. Contohnya seperti aplikasi Microsoft yang biasanya digunakan pebisnis untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi bagi bisnis. Suatu sistem informasi menggunakan sumber daya teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, mengolah, serta mengirimkan informasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi biasanya mencakup pergudangan data yang berfungsi sebagai sistem pengumpulan, penyimpanan, pengambilan data dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, sistem informasi juga berfungsi sebagai alat penggalian data, yaitu aplikasi untuk menyaring dan menyusun kembali data untuk menguak informasi penting bagi bisnis. Next.
Nah, lalu di sini ada jenis-jenis sistem informasi. Ada dua, yang pertama adalah sistem informasi untuk pekerja berpengalaman, dan yang kedua adalah sistem informasi bagi manajemen. Kita yang pertama dulu, sistem informasi untuk pekerja berpengalaman. Maksud pekerja berpengalaman di sini adalah karyawan yang menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan baku dalam pekerjaan mereka. Para pekerja biasanya memudahkan sistem informasi yang menyediakan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, serta menggunakan dan juga mengirimkan pengetahuan baru yang digunakan untuk penerapan khusus atau keahlian khusus. Yang kedua, ada sistem informasi bagi manajemen. Sistem informasi bagi manajemen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen, dan kedua adalah sistem pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen membantu manajer dengan cara menyediakan laporan, jadwal, rencana, serta kegiatan dan juga anggaran yang digunakan untuk pembuatan keputusan. Sedangkan sistem pendukung keputusan digunakan ketika manajemen itu ibaratnya bingung dalam membuat sebuah keputusan, maka bisa membuat sistem pendukung keputusan, atau bisa dikatakan sebagai sistem yang menciptakan model bisnis maya dan mengujinya dengan data untuk melihat respon yang didapat. Next. Selanjutnya ada risiko dan ancaman TI. Yang pertama ada peretas. Peretas itu pelaku kejahatan dunia maya yang bisa memperoleh akses tanpa izin ke suatu komputer atau jaringan, baik untuk mencuri informasi, uang, atau hak milik maupun penyalahgunaan data. Yang kedua ada pencurian identitas. Penggunaan informasi pribadi tanpa izin, misalnya nomor jaminan sosial dan alamat, untuk mendapatkan pinjaman, kartu kredit, atau keuntungan finansial lain dengan menyamar sebagai korban. Next. Yang ketiga ada virus komputer, worm, dan Trojan horse. Yang pertama ada virus komputer, itu tersimpan dalam file yang melekat pada program dan menyebar saat pengguna membuka file terkontaminasi. Yang kedua, worm, sejenis virus yang dapat menyebar di jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worm mereplikasi dengan cepat, merusak server dan komputer dalam jaringan dengan menggunakan koneksi internet dan daftar email. Trojan horse, berbeda dengan virus dan worm, Trojan horse tidak mereplikasi diri. Ia menyamar sebagai perangkat guna atau file yang tampak tidak berbahaya. Setelah diinstal, ia dapat merusak sistem dengan mengubah icon desktop atau menghapus file. Next. Yang keempat ada pencurian kekayaan intelektual. Hampir setiap perusahaan menghadapi dilema dalam melindungi rencana produk, penemuan baru, proses industri, dan kekayaan intelektual, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran yang menghasilkan nilai komersial. Yang kelima ada spyware, program yang secara tidak sadar diunduh oleh pengguna untuk memata-matai kegiatan pengguna, menggunakan alamat surel, nomor kartu kredit, dan informasi lain yang dikirimkan kepada seseorang di luar sistem pengguna. Yang terakhir ada spam, pesan yang tidak diminta yang dikirim ke forum atau lebih mengganggu dibandingkan surat pos sampah karena biaya pengiriman surel yang rendah dan akses mudah ke banyak list. Next. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Langkah-langkah perlindungan teknologi informasi ada 5, yakni yang pertama firewall, yang kedua mencegah pencurian identitas, yang ketiga mencegah serangan virus, yang keempat melindungi komunikasi. Oh, oke. Udah ya. Saya ulang, yang keempat tadi melindungi komunikasi, yang kelima mencegah spam dan spyware. Nah, yang pertama firewall. Apa sih firewall itu? Firewall adalah perangkat atau sistem keamanan yang berfungsi untuk menyaring dan mengontrol lalu lintas jaringan, baik yang masuk maupun keluar. Tujuannya adalah untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses yang tidak sah, serangan atau ancaman lain dari luar. Firewall ini bisa berbentuk software, hardware, ataupun gabungan dari keduanya.
Yang kedua, mencegah pencurian identitas. Kita dapat mencegah pencurian identitas dengan cara yang pertama, membuat kata sandi yang kuat. Kenapa membuat kata sandi yang kuat? Kata sandi yang kuat ini bisa melindungi identitas kita dari pencurian. Yang kedua, mengganti kata sandi secara berkala. Misalkan nih saya bikin sandinya sekarang. Nah, nanti 2 bulan sekali tuh saya ganti gitu passwordnya. Nah, yang ketiga, kita bisa mengupdate sistem atau keamanan dari perangkat kita. Oke. Selanjutnya adalah mencegah serangan virus. Mencegah serangan virus dapat kita lakukan dengan cara menginstal aplikasi atau software antivirus. Gunanya apa sih aplikasi atau software antivirus ini? Gunanya adalah melindungi perangkat kita dari serangan-serangan virus yang ada di dalam internet. Nah, ya, selanjutnya adalah melindungi komunikasi dengan cara enkripsi. Nah, sistem enkripsi ini berarti mengamankan pesan atau data yang dikirim sehingga hanya penerima yang dituju bisa membacanya. Enkripsi ini mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca oleh siapapun yang tidak memiliki kunci khusus. Selanjutnya adalah mencegah spam dan spyware. Untuk mencegah spam dan spyware, kita bisa melakukan dengan cara menghiraukan atau tidak memencet email yang berisikan spam, dan kita tidak meng-share alamat email kita, soalnya rawan gitu nanti orang-orang kirim spam-spam. Nah, yang kedua, kita tidak boleh pencet link pop up. Nah, link pop up itu biasanya ada beberapa yang mengandung spam dan spyware. Yang ketiga, kita jangan pencet phishing juga. Phishing itu bisa mengirim spyware ke perangkat kita. Oke, next. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.